Langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Eh, Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran yang pertama Bapak Dr. Amir Hamzah, SPD MPD selaku pembimbing kami dalam penelitian ini. Dan selamat datang pada Bapak Ibu guru, terutama yang pertama Ibu Tri Mariati selaku Ketua MGMP PAK Kota Surabaya jenjang SMP dan Bapak Ibu guru pendidikan agama Kristen jenjang SMP di Kota Surabaya. Terima kasih sudah berkenan hadir di kegiatan siang hari ini sebagai bagian dari penelitian yang kami lakukan. Eh, Langsung saja, mohon izin untuk Zoom ini untuk kami rekam. Kemudian mohon izin untuk share eh, presentasi yang akan kami sampaikan. Baik Ibu, sebagaimana penelitian yang sedang kami kerjakan, yaitu pengembangan sistem generator dokumen dan media pembelajaran yang kami berikan nama. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Dengar ya, Bapak. Terima kasih. Masih kecil ya, Pak. Apakah di tempat Bapak Ibu ada yang suaranya kecil? Tempat saya suaranya kenceng, Pak. Kencang ya, Bapak. Ya, baik saya lanjutkan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi pengembangan sistem generator dokumen dan media pembelajaran yang kami beri nama Bigurupak terintegrasi AI atau kecerdasan buatan. Sebelumnya landasan teologis Pendidikan Agama Kristen dan Teknologi Informasi yang kami singkat dengan TI eh, dan juga Artificial Intelligence atau AI. Kami mengambil dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 di mana di sana merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. TI dan AI memungkinkan berita Injil dan nilai-nilai Kristen menjangkau tempat yang sebelumnya sulit diakses. Di dalam konteks kelas pendidikan agama Kristen, AI sebetulnya mampu untuk sebagai pembantu guru dalam menyusun kurikulum yang tentunya adaptif dan juga menerjemahkan konsep teologis yang kompleks ke dalam bahasa yang mudah dipahami siswa. Di sini, teknologi dijadikan sebagai kendaraan modern untuk menjalankan misi ini secara efektif di ruang digital. Kalau secara konteks di dalam ibadah, mungkin kita bisa banyak melihat teknologi informasi yang digunakan di dalam menjalankan amanat agung atau misi pelayanan ini. Demikian pula di dalam bidang pendidikan, bidang yang dimana saat ini kita, Bapak Ibu sekalian juga geluti, penggunaan AI jika digunakan dengan bijak, dengan baik, tentunya akan mempermudah kehidupan atau mempermudah di dalam kita beraktivitas, terutama di dalam profesi sebagai pengajar atau pendidik. Kurikulum Merdeka dan transformasi digital. Sebagaimana kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan diawali dari
yang dulunya dari Kemendikbudsaintek, kemudian sekarang di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan kurikulum yang sebagai instrumen pendidikan yang sangat fleksibel dan memungkinkan satuan pendidikan dan juga guru melakukan penyesuaian materi pelajaran yang sehingga selaras dan kebutuhan unik dari masing-masing peserta didik serta visi misi dari sekolah, di mana guru memiliki otonomi penuh untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola pembelajaran yang dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dan fleksibilitas ini yang membutuhkan di mana Bapak Ibu guru, pendidik di dalam merencanakan satu pembelajaran di kelas, terlebih perangkat pembelajaran yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, kita memiliki beberapa alur di dalam membuat satu sebuah perencanaan pembelajaran, di mana ada capaian pembelajaran. Ini adalah hal-hal yang tidak asing bagi Bapak Ibu selaku pendidik. Capaian pembelajaran sudah atau yang sudah distandarisasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, dan perencanaan pembelajaran disertai dengan asesmen yang tentunya sesuai dengan karakteristik dari murid atau siswa dari Bapak Ibu sendiri. Nah, efektivitas modul ajar dan juga desain pembelajaran secara keseluruhan tentunya sangat bergantung pada integrasi antara asesmen, di mana yang kita ketahui asesmen formatif dan juga sumatif yang tentunya dilakukan secara holistik, secara menyeluruh, dan sistem penilaian yang adaptif untuk memastikan bahwa setiap perkembangan unik siswa atau peserta didik kita dapat terdokumentasi dengan baik sehingga pembelajaran benar-benar berpusat pada pemenuhan kebutuhan individu siswa. Digitalisasi pendidikan, transformasi teknologi di pembelajaran abad ke-21 tentunya menuntut adanya perubahan peran pendidik. Kalau kita dulu, saya dulu masih sekolah, guru banyak, mohon maaf, bukan berarti guru yang zaman dulu tidak berkompeten, mereka sangat hebat luar biasa, tetap hebat dan luar biasa dalam membentuk generasi bangsa yang mungkin saat ini kita berperan sebagai pendidiknya. Nah, mungkin kita beralih peran gitu ya. Tentunya adanya perubahan di dalam peran pendidik yang tidak hanya sekedar penyampai materi, namun juga menjadi inovator yang merancang pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Dan hal ini integrasi perangkat digital gunanya untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan saat ini sangat dibutuhkan di dalam pembelajaran di ruang kelas. Nah, integrasi teknologi digital secara efektif menurut Bramandika sangat efektif mendorong siswa untuk menjadi individu yang aktif, mandiri, dan adaptif terhadap tantangan dunia nyata. Ada begitu banyak strategi pembelajaran inovatif seperti ini yang saya masukkan, ada PBL, pembelajaran berbasis proyek, dan nanti di dalam aplikasi yang kami kembangkan ada 4 strategi pembelajaran inovatif yang kami masukkan di sana untuk menjadi bahan referensi di mana kita merancang satu perencanaan pembelajaran. Penggunaan perangkat digital dalam PBL contohnya tentunya akan membantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Problematika yang dialami oleh sebagian besar guru, termasuk di dalam ini guru pendidikan agama Kristen dan juga kebutuhan guru PAK.
Kita terlalu banyak juga disibukkan dengan dokumen administratif, sehingga hal ini menjadi beban tambahan daripada panduan pedagogis yang tentunya harus kita lakukan di dalam kelas. Dan hal ini, guru cenderung menyusun dokumen administratif sebagai pemenuhan tuntutan formalitas tanpa adanya adanya pemaknaan mendalam terhadap substansi pembelajaran. Ini juga yang saya rasakan, Bapak Ibu, saya pribadi rasakan, di mana beban administratif ini cukup menyita waktu kami sebagai pendidik. Kemudian ada juga problematika yang ketiga, keterbatasan kompetensi dalam menyusun materi yang terdiferensiasi seringkali membuat guru terjebak pada format administratif yang kaku dan keterbatasan konseptual pedagogis sehingga memicu munculnya fenomena copy paste dalam pembuatan perangkat ajar sebagai jalan pintas untuk mengatasi tekanan administratif yang ada. Karena menjadi beban setiap awal tahun ajaran, akhir semester biasanya di sekolah kami itu juga eh, apa meminta perangkatnya seperti Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang mungkin sama. Transformasi pendidikan digital pada dasarnya menuntut perubahan paradigma pedagogis di mana guru bertindak sebagai fasilitator kreatif. Namun, masih banyak atau ker- masih banyaknya rendah literasi teknologi pendidikan seringkali menjadi hambatan utama dalam menerapkan solusi kreatif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Sementara untuk karakteristik pembelajaran Pak di era digital atau pendidikan agama Kristen, kami singkat dengan PAK. Di era digital saat ini menghadapi transformasi besar di mana teknologi informasi secara mendasar atau fundamental mengubah cara berinteraksi dan belajar. Hal ini menjadi satu urgensi di dalam pendidikan agama Kristen di masa kini sebagai sarana pembentukan karakter Kristiani yang kuat bagi peserta didik. Sehingga peserta didik mampu menghadapi pergeseran moral dan spiritual akibat arus informasi yang masif. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman juga yang sama di dalam di kelas, bagaimana tingkat moral dan spiritual anak-anak saat ini. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, Bapak Ibu yang mungkin juga mengalami uh, tingkat pergeseran moral dan spiritual dari peserta didik Bapak Ibu masing-masing. Sehingga pendidikan karakter mulai PAK bukan lagi sekadar kurikulum formal, melainkan sebuah misi untuk menanamkan nilai-nilai Kristus secara kontekstual di tengah perubahan zaman. Mengingat di awal tadi kami awali dengan amanat agung sebagai sebuah misi pelayanan kita di bidang pendidikan, sehingga pendidikan agama Kristen tidak hanya sebatas transfer ilmu tentang pendidikan agama, namun juga sebagai fondasi di dalam pembentukan karakter Kristiani berdasarkan uh, Kristus melalui Alkitab yang kita sebagai dasar dalam kehidupan orang percaya. Peran teknologi pendidikan dalam PAK tentunya selalu diorientasikan pada peningkatan standar proses pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan juga pemanfaatan media yang inovatif membantu dalam mengilustrasikan kebenaran firman Tuhan secara lebih konkret, sehingga siswa lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Dengan kualitas pembelajaran yang meningkat, diharapkan kedisiplinan dan karakter Kristiani siswa akan terbentuk secara lebih matang sebagai bekal menghadapi masa depan. Nah, aplikasi yang kami kembangkan, Bigurupak ini, kita mengintegrasikan dengan kecerdasan buatan Bapak Ibu, kemudian integrasi sistem cerdas sebagai mesin pemroses konten, dan desain antarmuka yang aksesibel dan modern. Pada intinya, aplikasi yang kami kembangkan ini merupakan
aplikasi yang nantinya menghasilkan otomatisasi dokumen dan multimedia yang dapat Bapak Ibu guru bisa sebagai pendamping referensi di dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran mulai dari analisis capaian pembelajaran dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudrismen, kemudian otomatisasi perencanaan pembelajaran atau yang kita kenal dari dulu RPP atau modul ajar, di mana di dalamnya juga terdapat asesmen dari awal, kemudian inti dan juga asesmen akhir, disertai dengan rubrik. Dan juga di aplikasi yang kami kembangkan ini juga dalam satu masukan tujuan pembelajaran, itu juga akan menghasilkan output berupa media pembelajaran, berupa PowerPoint dan video script yang nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengisi di dalam kelas Bapak Ibu. Tentunya aplikasi ini hanya berfungsi untuk menghasilkan draft atau materi awal saja, bukan sebagai pengganti peran Bapak Ibu guru sebagai pendidik, karena ketepatan teologis dan penyesuaian akhir tetap memerlukan verifikasi serta kurasi manual dari Bapak Ibu guru sebagai pendidik, di mana guru adalah pakar subjek atau subject matter expert. Jadi bukan pengganti peran Bapak Ibu sebagai pendidik, nggih. Ini hanya untuk sebatas sebagai penghasil draft atau materi awal, di mana sebagai referensi dan juga sebagai pendamping Bapak Ibu di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik di dalam kelas. Demikian untuk presentasi materi yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya akan saya langsung untuk tunjukkan untuk penggunaan aplikasi yang kami kembangkan yang dapat Bapak Ibu nanti gunakan di dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran mulai dari analisis sampai menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint dan video script. Di layar Bapak Ibu sudah muncul aplikasi web yang sedang kami kembangkan. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah. Baik Bapak, terima kasih atas konfirmasi yang diberikan. Jadi di dalam format aplikasi web yang kami kembangkan ini bernama RPP Generator, tapi nama aplikasi kami Bigurupak, dan ini kami khususkan untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti jenjang SMP atau di fase D di dalam kurikulum Merdeka. Masih terbatas di jenjang SMP, Mapel, PAK. Dimulai dari kolom pertama, ada analisis pembelajaran. Di sini Bapak Ibu bisa mengkustomisasi di logo sekolah, kemudian nama sekolah, bisa kemudian nama guru, NIP atau nomor registrasi pegawai, dan ini sudah otomatis Bapak Ibu tidak bisa diganti. Ini akan langsung saya coba untuk demonstrasikan. Kemudian misal ini SMP Negeri 43, nama bisa langsung diketik Bapak Ibu. Misal ini. Kemudian untuk kolom yang kedua, ini adalah parameter analisis yang akan digunakan membuat tujuan pembelajaran dan RPP. Misal ini kelas 7 dan 8. Kelas 7 dan 8
Kemudian jumlah CP ini sudah kami sesuaikan untuk kelas 7 dan 8 di dalam struktur kurikulum Kemendikbudristek untuk jenjang SMP, mapel PAK itu ada 108 CP. Gitu nggih. Mungkin Bapak Ibu yang nanti nanti bisa bisa di apa bisa diubah jika memang ternyata di satuan pendidikan Bapak Ibu tempat bertugas itu sedikit berbeda. Kemudian misal ini kelas 9 ini juga masih sesuai dengan struktur kurikulum yang ada, jumlah JP-nya 96 JP. Kemudian minggu efektif, ini perkiraan minggu efektif yang ada di dalam kalender pendidikan 36 minggu dalam 1 tahun penuh. Misal ini kita kelas 7, untuk periodenya bisa semester 1, bisa semester 2 atau 1 tahun penuh. Kita akan coba 1 tahun penuh. Nah, kemudian di sini ada kolom capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita dapatkan dari standar capaian pembelajaran yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Eh, saya akan kopikan dulu sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Yang saya kopikan dari eh, PDF-nya dari Kemendikbudristek, Bapak. Tadi sudah saya siapkan Bapak Ibu, ternyata keselip. Maaf, sudah menunggu. Terima kasih sudah menunggu. Mana tadi? Nah, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Ini saya copy paste di sini untuk capaian pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung generate analisis. Di sini bisa langsung digeneratkan. Nah, ini ya, perlu waktu beberapa detik. Ini akan muncul 12 materi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk 12 untuk dalam 1 tahun ajaran. Ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan diekspor dulu menjadi dokumen seperti ini. Dan saya stop share. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan aksesnya untuk mencoba sendiri secara mandiri di rumah masing-masing atau di lokasi Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil analisis yang digenerate melalui CP
yang tadi saya copy pastekan di aplikasi yang kami kembangkan. Bapak Ibu bisa mengubah sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. 1 tahun penuh, ini nama identitas sekolahnya, nama capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan elemen serta sub-elemen. Ini ada 12 materi yang bisa digunakan dalam 1 tahun ajaran. Tergantung kita mau menggenerate 1 tahun atau per semester, Bapak Ibu. Oke. Kemudian saya akan lanjutkan untuk langkah selanjutnya. Kemudian untuk membuat RPP, ini caranya adalah misal Bapak Ibu mau membuat di topik materi pertama seperti ini. Ini diklik dulu, bisa Bapak Ibu ubah juga. Misalnya mau diubah, disesuaikan. Jadi ini editable sekali Bapak Ibu, disesuaikan aja. Maaf, maaf. Kayak terlalu banyak ini. Bentar Bapak Ibu, reload tadi. Saya ulang. Ya, ya ini bisa diedit sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Setelah dipilih salah satu, ini kemudian buat RPP. Nah, untuk di menu yang kedua buat RPP, ini ada beberapa template RPP berdasarkan strategi pembelajaran. Ada discovery learning, inquiry learning, problem based learning berbasis masalah, dan project based learning berbasis proyek. Misal kita mau problem based learning, tinggal dipilih salah satu. Ini sudah default dari depan, materi pemahaman karya Allah. Nah, ini JP-nya bisa diubah, misal 3 JP. Ini identifikasi peserta didik, ini dikhususkan untuk Bapak Ibu memiliki peserta didik secara khusus, bisa dimasukkan di sini ke deskripsinya. Misal peserta didik eh, kategori reguler. Misal seperti ini. Kemudian dimensi profil lulusan Bapak Ibu bisa dipilihkan. Misal kita komunikasi, dan ini capaian pembelajaran ini sudah tergenerate otomatis. TP-nya juga sama. Kemudian bahan Alkitab. Nah, ini bisa Bapak Ibu custom berdasarkan materi ini mau didasarkan di Alkitab mana, di ayat mana. Misal karya Allah itu kita, misal untuk karya Allah dalam hidup manusia, kita berikan dasar Alkitabnya Roma 12 ayat 1. Misal seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini sudah otomatis karena yang dipilih tadi adalah ini pembicaraan mendalam. Misal modelnya ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian metode diskusi kelompok, misal kemitraan pembelajaran, teman sebaya, lingkungan pembelajaran, ruang kelas, misal pemanfaat digital, misal ini bisa di custom juga ya Bapak Ibu. Jika misalnya Bapak Ibu sudah memiliki aset digital yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian ini pengalaman belajar dari awal, kemudian inti dan akhir atau penutup. Di sini kita akan generate memakai menu ini, generate awal. Dia akan memberikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembelajaran ini.
dari salam pembuka sampai kemudian ada referensi ayat yang tadi Bapak Ibu masukkan. Kemudian setelah itu di inti, generate inti dan LKPD. Nah, di sini merupakan langkah atau sintak sintak inti dari tadi kita milih berdasarkan masalah PBL ya, Based Learning ya Bapak Ibu. Langkah sintaknya atau langkah-langkah atau sintaknya adalah mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah, kemudian mengaplikasikan, mengembangkan solusi sehingga hingga sampai merefleksi. Nah, di sini kemudian di penutup kita generate juga. Nah, ini penutup untuk pembelajaran sampai di sini. Kemudian assessment tadi juga ada LKPD Bapak Ibu yang kita generate juga ini. Kita generate di sini untuk assessmentnya. Di awal ada pertanyaan referensi seperti ini, di proses dan di akhir refleksi. Nah, lembar kerja ini juga semua bisa di ekspor di dalam dokumen Word ya Bapak Ibu yang bisa bisa mudah untuk diedit. Ini kita akan ekspor dulu. Nah, kemudian saya tunjukkan dulu Bapak Ibu hasil ekspor di dalam RPP yang di aplikasi ini. Share sebentar. Nah, baik Bapak Ibu, ini merupakan hasil output dari RPP yang kita inputkan tadi. Ada logo sekolah tetap masih ada, kemudian problem based learning strateginya, kemudian ini identifikasi DPL atau dimensi profil lulusan, desain pembelajarannya, DCP, TP-nya juga sudah tergener di sini. Lintas disiplin ilmu, Bapak Ibu juga bisa tambahkan, misalnya memang ada lintas disiplin ilmu yang dimasukkan dalam pembelajaran ini. Kemudian ini langkah-langkah pembelajaran, kemudian sintak inti dari PBL, sampai kemudian penutup, dan ini asesmen pembelajaran, ini sebagai referensi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan, bisa mengurangi, atau bisa mengganti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini adalah LKPD, di mana LKPD 1 ini merujuk dari langkah-langkah pembelajaran yang ada di sini. Di sini ada keterangan, oh LKPD 1 ini lampirannya di bawah. Nih. Kemudian selain LKPD ada rubrik penilaiannya. Jadi untuk apa? Panduan penilaian, memberikan penilaian atas asesmen tersebut melalui LKPD yang ada. Ini LKPD kedua, kemudian LKPD yang ketiga. Untuk refleksi, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya untuk kita kembali ke aplikasi Bigurupak. Langkah selanjutnya di sini ada menu, tadi ada ekspor dokumen, ekspor untuk RPP dan kelengkapannya. Ini ada ekspor untuk membuat media pembelajaran. Nah, di sini diberikan menu, ada pertama adalah PPT slide, itu PowerPoint Bapak Ibu, dan memang masih sederhana. Misal kita hijau natural, nah, tinggal dipilih
temanya yang warna apa. Di sini ada warna merah, hijau, biru, sama default putih. Tapi nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan, bisa dihias-hias sendiri Bapak Ibu. Kita generate dulu. Nah, ini merupakan poin-poin yang akan dimasukkan di dalam PPT. Sampai ini. Nah, kemudian ketika sudah muncul download PPT, artinya ini sudah bisa di-download, kita download. Oke. Nah, kita coba lihat dulu PPT yang sudah di-generate tadi. Ya. Oh, tidak. Nah, ini hasil generate untuk PowerPoint. Bapak Ibu bisa mengkustomisasi sendiri, bisa menyesuaikan, mungkin bisa ditambahkan hiasan. Ini sebatas referensi Bapak Ibu untuk materi yang Bapak Ibu tadi buat. Kemudian untuk yang terakhir, kita kembali ke aplikasi. PPT sudah, kemudian kita akan membuat sebuah video script. Jadi videonya masih bentuk script Bapak Ibu, nanti orangnya bisa bicara sendiri atau ada orang membacakan. Nah, skripnya seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa gunakan misal untuk sebagai awalan di dalam pembelajaran. Jadi untuk pengenalan pengetahuan awal di bagian awal pembelajaran bisa dipakai sebagai itu. Ini adalah skripnya yang sudah tergenerate otomatis menggunakan AI. Kemudian ini kemudian bisa langsung di video. Nah, ini ada beberapa langkah, harus di play dulu Bapak Ibu. Nah, biar tidak terlalu lama. Nah, tadi saya sudah saya apa? eh, ini Bapak Ibu, direkam dulu, rekam membuat. Untuk yang play tadi untuk mencoba apa apakah suaranya sudah masuk atau belum. Untuk kita membuat videonya, menggenerate videonya, kita pilih rekam. Ini memang membutuhkan sedikit waktu agak lama Bapak Ibu, tapi enggak sampai 5 menit. Ya, sambil menunggu ini, ya, Bapak Ibu, saya mau nge-share dulu untuk daftar hadir dan untuk link angket yang bisa Bapak Ibu hmm, isi.
Mohon berkenan untuk memberikan isian daftar hadir. Sudah saya kirim di kolom chat dan juga untuk angket Bapak Ibu sebagai pengguna nantinya. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Tadi agak sedikit gangguan karena saya ngecas laptop, jadi nggak terlalu jelas. Bapak Ibu sudah saya kirimkan untuk link daftar hadir dan juga link angket validasi pengguna. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa memberikan, eh, untuk bisa mengisi daftar hadir dan juga angket yang sudah kami kirimkan. Saya lihat dulu untuk ini, apakah sudah selesai? Selamat. Ya, baik Bapak Ibu, untuk generate video, ini sudah. Bentar. Saya share screen kembali. Ya. Ini sudah bisa di-download Bapak Ibu dalam format MP4 atau juga dalam format WebM. Nah, untuk yang bisa bisa di pada umumnya yang bisa dibuka di semua device, biasanya MP4. Ini kita download dulu. Ya, sudah terdownload. Kita akan coba buka. Nah, baik Bapak Ibu. Ini merupakan hasil downloadan dari generate video dari aplikasi Bigurupak. Kita akan coba. Mungkin nanti Pagi, ada selamat. apa beberapa kosakata yang diucapkan sesuai dengan AI, jadi tidak masalah, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, kawan-kawan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua melalui video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang karya Allah dalam hidup. Topik ini sangat penting karena kita seringkali lupa akan peran Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuan kita dalam video ini adalah untuk memahami karya Allah, mengidentifikasi perannya dalam perubahan dunia, dan menerapkan karyanya dalam kehidupan pribadi kita. Bayangkan kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar dalam hidup. Mungkin itu tentang kesulitan di sekolah, konflik dengan teman, atau kesulitan dalam keluarga. Pada saat seperti itu, kita seringkali merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, apakah kita pernah berpikir bahwa Allah sedang bekerja dalam situasi tersebut? Apakah kita percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi kita, bahkan ketika semuanya terlihat gelap? Dalam Alkitab, Roma 12:1-2 mengingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu Ini contoh yang kami apa? Contoh yang kami sampaikan tadi untuk video generate Bapak Ibu. Eh,
Demikian untuk pemaparan aplikasi Bigurpap yang sedang kami kembangkan. Di sini aplikasi kami bukan untuk menggantikan peran pendidik, namun sebagai bentuk referensi di dalam Bapak Ibu merencanakan perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan masukan. Kami persilahkan. Bapak Amir, Terima kasih, Mas Budi. Saya kira tidak ada masalah bagi saya karena sifatnya masih pengembangan ya. Saya pikir para pengguna, kawan-kawan guru PAK di Surabaya ini perlu merespon apakah sudah cukup baik atau ada hal yang perlu dikembangkan lagi atau diperbaiki. Sebagaimana di link angket validasi pengguna itu bisa dipertanyakan atau bisa ditanyakan secara langsung ke Mas Budi sekarang. Saya kira itu aja. terima kasih Bapak Amir, Bapak Dr. Amir Hamzah, selaku pembimbing kami dalam penelitian ini. Kemudian rekan-rekan Bapak Ibu guru, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya atau saran, masukan. Pak Yusuf, Pak Reson, Pak Agung, Bu Kristiani, Bu Dia, Pak Luis, Bu Nelly, Pak Melkise, Pak Dwi. Enggak, jika ada yang mungkin perlu ditanyakan untuk trial penggunaan aplikasi, nanti akan kami share username dan web aplikasinya dan juga password untuk Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi tersebut sebagaimana sudah kami paparkan. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, tanyakan? Ya, shalom Pak Halo, Budi. ya Pak Ya, Luis, monggo. ini luar biasa. Ini pengembangan yang luar biasa ini, Pak. Terima Yang kasih. perlu mungkin kita apresiasi banget ini. Terima kasih. Mungkin untuk tindak lanjut berikutan, Pak. Mungkin bisa nanti kita aplikasikan di saat pertemuan MGMP PAK, Pak. Jadi nanti itu bisa kita sosialisasikan dan bisa kita aplikasikan untuk teman-teman di MGMP PAK, Pak, gitu. Dan ini merupakan terobosan yang luar biasa. Ya, kalau saya lihat tadi apa yang dipresentasikan, saya cukup mengikuti dan saya bersyukur nih ada teman dari MGMP PAK yang bisa mengembangkan sebuah terobosan aplikasi yang bisa mendukung di dalam kegiatan pendidikan, khususnya mungkin untuk mapel pendidikan agama Kristen. Ini bisa diterapkan juga dipakai untuk mapel-mapel lainnya ya Pak? Untuk saat ini yang kami kembangkan terbatas untuk di PAK dulu Pak Luis. Nah, Oh gitu kedepannya ya. mungkin nanti bisa kami ya mungkin dengan saran dan masukan dari rekan-rekan seprofesi mungkin nanti bisa kami kembangkan lebih lanjut. Untuk sementara terbatas di PAK. Siap, siap Pak. Iya. Oke, mantap Iya. Pak, luar biasa Terima kasih Pak untuk Luis. terobosannya dan jadi semangat atau jadi media yang bisa kita terapkan untuk membantu di dalam eh, penyampaian media pembelajaran untuk anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Pak Luis untuk saran dan masukan. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kita sampai pukul 13. Kita masih ada 5 menit waktu yang tersisa. Untuk apa? Untuk penggunaan aplikasi tetap
kami dengan senang hati Pak Luis dan teman-teman rekan-rekan MGMP SMP PAK Surabaya, jika memang berkenan dan mau digunakan, dan tentunya kami sangat senang sekali gitu Bapak Ibu. Begitu Pak Ramir. Tentunya sangat senang sekali jika apa yang kami sampaikan itu eh, bisa memberikan satu manfaat bagi Bapak Ibu selaku pendidik pendidikan agama Kristen. Iya Ibu Kristiani, terima kasih. Tidak apa-apa Bu, hati-hati di jalan. Di jalan seperti jalan ya. Amin. Terima kasih Pak Bu Kristiani. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Terima kasih Pak Dwi. Bukan hanya mengajar dengan kata-kata, Ya Pak tetapi Yusuf. Halo, Halo. ya, saya tidak mau bertanya, Pak. Saya cuma hanya ini aja ya, Pak, sangat mengapresiasi Pak Terima Budi ya. kasih. Ternyata teman saya ini diam-diam menghanyutkan gitu ya. Gitu ya, ternyata langsung buat aplikasi gitu ya. Saya guru yang biasanya akrab dengan teknologi, terus saya melihat pemaparannya Pak Budi, jadi merasa wah ternyata saya masih kurang gitu ya. Wah ternyata saya masih perlu belajar lagi gitu ya. Terima kasih, Pak Semoga Yusuf. ini di webinar ini jadi semakin kita punya semangat semuanya untuk Amin. terus boleh berkembang ya. Juga boleh terus berkolaborasi. Demikian Ya, sambutan jadi pokoknya saya tidak sekaligus nyangka kuliah ternyata umum saya kira ternyata wah dan sampai di guru ada aplikasinya ya di guru Pak gitu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Reza. Mungkin bisa di-share PPT, bisa Ibu nanti akan kami share dan juga rekamannya Ibu. Terima kasih jika berkenan nanti bisa saya share. Ini ada lagi Bapak Ibu, tinggal 2 menit. Jika tidak ada, Pak Amir mungkin ada tambahan Pak Amir. Mohon maaf Pak Amir. Saya kira tidak ada Mas Budi. Tapi untuk pengembangan aplikasi digital memang masih jarang ya. Biasanya memang banyak pengembangan-pengembangan media pembelajaran yang konvensional dan itu sebenarnya sudah out of date. Makanya banyak teman kita ini Pak Yusuf tadi Mas Luis mengapresiasi karena ini sangat membantu saya pikir. Walaupun ada beberapa hal yang memang harus disempurnakan. Tadi kayak spot filenya segala macam masih ada delay, itu biasa saja dalam proses pengembangan. Ya. Oleh karenanya pentingnya research and development itu bagaimana nanti akan menjadi semakin baik. Ya. Tetapi sudah sangat membantu mempermudah dalam konteks penyelesaian administrasi, apalagi tadi ada AI yang bisa mengajar, itu sangat menarik bagi anak. Nah, saya pikir itu luar biasa memang. Dan saya sangat apresiasi sebagaimana Pak Yusuf dan teman-teman lain juga mengapresiasi Mas Budi. Saya pikir itu. Terima Ya. kasih. Terima kasih Bapak Dr. Amir Hamzah dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu guru saat ini berada. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi atas kehadiran kesediaan Bapak Ibu, Bapak Dr. Amir Hamzah SPD MPD selaku pembimbing kami, kemudian Bapak Ibu, Pak Yusuf, Pak Reson, Pak Luis, Pak Agung, Pak Bu Kristiani, Bu Diah, Bu Nelly, Pak Melgise, dan Pak Dwi, dan juga rekan-rekan yang mungkin tadi sudah apa? Nah, yang belum bisa hadir karena kesibukan masing-masing. Saya ucapkan terima kasih sudah diberikan ruang untuk kami men-share pengalaman apa yang kami kembangkan saat ini, Ibu Tri. Ya, Jangan lupa di screenshot atau didokumentasikan, Mas Budi. iya Bapak. Bapak Ibu mohon izin untuk berkenan bisa membuka kamera ya, untuk dokumentasi. Iya. Untuk dokumentasi kami, Budia, mohon izin. Putri, selamat datang kembali. Mohon maaf. Nanti rekamannya akan kami sampaikan di grup. Materinya juga, Budia. Oh ya,
Saya screenshot sebentar, Bapak Ibu. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Nah, sudah cukup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk kehadiran dan perkenaan Bapak Ibu, Bapak Amir selaku pembimbing, Ibu Tri selaku Ketua MGMP SMP PAK, dan rekan-rekan seprofesi, Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Kristen atas kesediaan dan kehadiran. Kiranya apa yang kami sampaikan semoga bisa memberikan manfaat nyata untuk kita semua, baik sebagai pendidik maupun sebagai yang lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Budi. Tuhan Sama-sama. berkati. Terima Amin. kasih Pak Budi, Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Putri. Maaf tadi baru ada Apa? acara di SMP 12. Ya, tidak apa-apa, Putri. Ya, Ya. ini baru sampai sekolah. Berkati, Ya. sukses selalu. Amin. Terima kasih, Putri. Oke, God bless you. Amin, terima Nanti minta kasih. filenya ya Pak. Ya, Bu, saya kirim. Saya kirim ke Putri dulu, nanti bisa dikirim ke teman-teman gitu. Sama akses ke Iya, aplikasinya. nanti Iya. diajari. Ya. Ciao. Kalaupun bisa mau diulang lagi di pertemuan yang langsung juga bisa, Bu. Enggak apa-apa. Gendakan ya. Ya. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, amin.